Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. Inggris dukung LGBT, DPR respon ikuti adat Indonesia. Laporan langsung sidang paripurna, DPR setujui perubahan RUU P3. DPR tidak persoalkan siapapun yang ditunjuk untuk selesaikan persoalan minyak goreng. Arab Saudi larang warganya berkunjung ke Indonesia, DPR buka suara. Ketua Harian DPP Partai Gerindra hadiri pelantikan pengurus Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Kedutaan Besar Inggris masih mendapat kecaman publik atas tindakannya mengibarkan bendera pelangi yang mengisyaratkan dukungan kepada kaum LGBT. DPR menilai Kedutaan Besar seharusnya menghormati adat istiadat di negara yang ditempati. Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia mengibarkan bendera pelangi sebagai simbol dukungan kepada kaum LGBT. Atas tindakan itu, Kedutaan Besar Inggris mendapatkan kecaman cukup keras dari masyarakat Indonesia karena dianggap tidak menghormati budaya di Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan bahwa Kedutaan Besar Inggris harus menghormati norma dan etika yang ada di Indonesia. Diketahui, mayoritas masyarakat tidak mendukung dan menolak adanya tindakan seks menyimpang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, pengibaran bendera merupakan hak sebuah negara untuk menyampaikan pesan politik. Namun Dev menuturkan, Kedutaan Besar Inggris harusnya mentaati aturan hukum di Indonesia yang tidak mengakui keberadaan LGBT. Pengibaran bendera warna-warni yang merupakan lambang dari LGBTQ+, itu memang dari satu sisi adalah hak masing-masing negara untuk menyampaikan sikap politiknya. Akan tetapi, sebuah kedutaan tetap harus menghormati host country dan juga aturan dan hukum yang kita miliki dan juga adat istiadat di mana kita tidak mengakui segala perilaku seks yang menyimpang. Jadi, di satu sisi ini adalah hak daripada kedutaan Inggris, tapi di satu sisi Inggris juga diwajibkan untuk mematuhi, mengingat dan juga melihat adat istiadat dan kebiasaan norma-norma etika di Indonesia. Dari Jakarta, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 9 DPR RI mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono pada Senin 23 Mei 2022. Dalam rapat kerja tersebut, salah satu hal yang dibahas yakni terkait dengan upaya penanganan dan kondisi terkini hepatitis akut yang telah mencapai 14 kasus terkonfirmasi. Mengenai kasus hepatitis akut yang saat ini tengah menyasar anak-anak di Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, pertanggal 17 Mei 2022, kasus hepatitis akut sudah mencapai 14 kasus di Indonesia. Dante Saxono mengungkapkan, total kasus hepatitis akut di 31 negara hingga saat ini tercatat telah mencapai 614 kasus yang terkonfirmasi. Di samping itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pun akan melakukan beberapa upaya penanganan, yakni dengan mempercepat pengumpulan informasi, meningkatkan kewaspadaan publik, melakukan pendeteksian dan analisis patogen untuk mengetahui varian virus, serta menyusun pedoman tata laksana penanganan kasus. Pertama adalah pengumpulan informasi yang cepat, pertama kali dilaporkan pertama di Indonesia, langsung kami lakukan video conference dengan CDC Amerika dan UK government. Dengan pemerintah Amerika dan UK, kami mengundang para ahli yang paling ahli dari Amerika dan di Inggris untuk melakukan pembicaraan secara teknis medis mengenai kasus tersebut, dan dari kesimpulannya mereka juga belum tahu penyebab kasus ini sebenarnya apa dan masih dalam evaluasi untuk mengetahui lebih dalam lagi. Pemantauan tetap kami lakukan lewat WHO, ECDC, dan UK government. Kami selalu melakukan tukar-menukar informasi untuk kejadian yang timbul di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kewaspadaan publik dengan langsung melakukan edaran
surat edaran tentang kewaspadaan penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui ini pada tanggal saat ditemukan kasus pertama, tanggal 27 April 2022. Kami melakukan press release agar masyarakat lebih aware terhadap kasus ini. Kemudian technical briefing kepada Dinas Kesehatan juga sudah dilakukan sebagai sosialisasi langkah-langkah penanggulangan yang dihadiri lebih dari 2.500 peserta dan ditonton lebih dari 14.000 tenaga medis di Indonesia. Kemudian konferensi pers pertama selanjutnya tetap akan kami langsungkan setiap hari Selasa jam 14 untuk melihat dan memberikan informasi paling up to date kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangannya secara detail. Untuk hal deteksi, penyelidikan epidemiologis terus dilakukan. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan whole genome sequencing teknologi. Dengan teknologi ini kami melakukan whole genome sequencing untuk melihat pola-pola apakah terdapat pola spesifik tertentu pada pola genetiknya orang-orang tersebut sehingga orang-orang ini, anak-anak ini mempunyai kecenderungan untuk menderita penyakit hepatitis akut misterius ini. Kemudian untuk pengumpulan kasus kita menggunakan sistem NAR. Ini sudah dilakukan sama seperti yang dilakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan sudah kami kerjakan untuk melakukan pengukuran supaya secara real time dan cepat diketahui. Secara terapeutik, penyusunan pedoman tata laksana kasus sudah dilakukan, penerbitan keputusan Dirjen Yankes untuk tata laksana tersebut sudah dilakukan, dan penyebabnya di Fakultas Layanan Primer dan Rujukan juga sudah disosialisasikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta dihadiri oleh anggota DPR secara fisik dan virtual. DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Pada rapat hari ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta dihadiri oleh anggota DPR baik secara fisik maupun secara virtual. Pada rapat hari ini beragendakan beberapa agenda, yakni di mana salah satunya adalah pengesahan terhadap revisi rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana akhirnya DPR RI secara resmi menyetujui perubahan Undang-Undang P3 tersebut. Perlu dijelaskan bahwa revisi Undang-Undang P3 ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi secara bersyarat. Karena Undang-Undang P3 ini sebelumnya tidak mengatur mengenai Omnibus Law, di mana sebagai penyusunan undang-undang. Lalu sebelumnya dalam hasil rapat pleno Badan Legislasi DPR, pada 13 April lalu RUU tersebut akhirnya disetujui oleh 8 fraksi, yakni di mana DPR sendiri memiliki 9 fraksi, yakni 1 fraksi tidak menyetujui terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang P3 ini. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, M. Nurdin, tadi menyampaikan laporan Badan Legislasi DPR dalam rapat paripurna hari ini yang membahas dan menyempurnakan perubahan kedua atas rancangan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga hadir dengan diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paripurna hari ini dan menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi kinerja DPR RI yang melakukan revisi terhadap Undang-Undang P3 ini. Berikut penjelasan pimpinan Badan Legislasi DPR serta keterangan jelas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat paripurna hari ini. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan dalam persidangan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU pembentukan perundang-undangan beragendakan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU. Dalam rapat kerja tersebut, 8 fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PAN dan fraksi PPB menerima hasil kerja panjang dan menyetujui
RUU PPP telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk daripada tahap kedua dalam rapat paripurna. Adapun fraksi PKS belum dapat menyetujui RUU P3 dilakukan dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Namun demikian, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, rapat kerja Badan Legislasi bersama pemerintah dan DPD memutuskan menyetujui hasil pembicaraan tingkat 1 terhadap rencana undang-undang perundang-undangan untuk dialihkan pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui sebagai itu. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah melaksanakan proses pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berbagai pandangan, masukan, dan saran yang konstruktif. Pembentukan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tindak lanjut dan respons Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 91/PUU nomor 18 Romawi tahun 2020 atas pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB merespon ungkapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang memberikan isyarat kepada KIB untuk mengusung dirinya menjadi calon presiden jika nantinya bergabung. KIB menganggap ucapan tersebut hanya candaan serta menjelaskan bahwa KIB belum melakukan pembahasan terkait capres dan cawapres yang akan diusung. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa siap bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB jika dirinya yang diusung untuk menjadi capres pada pemilu 2024. Ketua DPP PAN Saleh Daulay menganggap apa yang diucapkan oleh Caimin hanya sekedar candaan saja dan tidak serius untuk bergabung. Caimin juga dinilai terlalu terburu-buru untuk menetapkan dirinya sebagai calon presiden. Saleh mengungkapkan KIB merupakan koalisi yang terbuka bagi siapapun partai politik yang ingin bergabung. Dirinya menjelaskan bahwa KIB akan mengusung capres dan cawapres sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia berdasarkan hasil survei. Menurutnya Caimin lebih baik membuat koalisi baru yang akan mengusungnya pada pemilu 2024 mendatang. Adapun misalnya kalau Caimin mau masuk lalu mempersyaratkan untuk menjadi capres dan cawapres, saya kira ini terlalu terburu-buru untuk menetapkan capres-cawapres. Kenapa? Karena Golkar, PAN, dan P3 sampai sejauh ini juga belum sampai bicara pada wacana untuk mengusung satu pasangan tertentu. Tentu kami di internal partai-partai pasti ada keinginan untuk mendorong katakanlah kadernya untuk menjadi capres atau cawapres atau pemimpin nasional. Jelas kita menghargai keinginan untuk gabung. Tapi kalau saya katakan, ini Caimin ini bercanda sebetulnya. Nggak serius mau ikut gabung di sini. Karena dia bercanda, lebih baik bikin koalisi baru. Iya kan? Karena masih banyak partai lain. Kan baru 3. Kan ada 6 lagi partai lain yang ingin. Katakanlah yang saya kira Caimin juga komunikasi. Jadi karena dia bercanda, ya kita nggak nganggap serius juga. Ya. Tidak menganggap serius. Serius mungkin untuk maju. Tapi bercanda mau gabung. Itu dua hal yang berbeda. Dia mungkin berserius sekali malah justru untuk maju. Tapi bercanda untuk mau gabung. Kenapa? Karena kita yang belum membicarakan soal capres-cawapres, tiba-tiba saya mau masuk tapi saya jadi capres, itu bercanda. Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menganggap ungkapan yang dilontarkan Caimin hanya ungkapan biasa dan belum ada tawaran secara resmi dari KIB.
Dirinya menuturkan jika ingin bergabung, seharusnya bergabung dahulu tanpa syarat seperti mengusung sebagai calon presiden. Dev menjelaskan Koalisi Indonesia Bersatu hingga saat ini belum membahas soal capres dan cawapres yang akan diusung. Ya, itu kan baru statement beliau, belum ada tawaran apapun secara resmi. Tapi menanggapinya bagaimana? Ya itu kan terserah ketua umum lah, tapi namanya juga ya gini, pada dasarnya politik kan itu cair, selalu kita tuh bisa dikomunikasikan, tapi kalau bergabung ya tidak langsung minta syarat yang macam-macam, bergabung dulu gitu, karena kita aja sekarang sesama itu masih bergabung adalah untuk maju, bukan untuk menentukan apapun dulu, kita masih bergabung untuk maju. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depa Halida melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad tidak mempersoalkan siapapun yang dipercaya oleh Presiden untuk mengatasi persoalan minyak goreng, karena menurutnya persoalan minyak goreng harus dituntaskan dengan cepat. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dipercaya Presiden Jokowi untuk kelola pendistribusian minyak goreng agar lebih baik. Terkait hal itu, pimpinan DPR RI tidak mempermasalahkan siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengatasi minyak goreng. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan Presiden, sehingga siapapun yang ditunjuk oleh Presiden harus bisa menuntaskan masalah minyak goreng. Terlebih, persoalan minyak goreng memang harus cepat dituntaskan dan tidak boleh berlarut-larut. Pertama, persoalan minyak goreng ini memang harus cepat dituntaskan dan tidak boleh berlarut-larut. Yang kedua, penanggung jawab ini kan Presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya. Dan ini adalah kewenangan dari Presiden. Nah, sehingga siapapun yang ditugaskan oleh Presiden, saya pikir harus bisa menuntaskan masalah minyak goreng. Terlepas itu siapapun, apabila Presiden sudah menugaskan, ya silakan aja. Kita menunggu aja hasilnya dan kita minta komisi terkait dalam hal ini untuk melakukan monitoring terhadap penyelesaian masalah minyak goreng. Tapi kan jabatan yang pernah dia pegang juga nggak cuma di lingkup Menko Marves, bahkan di lintas sektor juga. Saya dalam kapasitas tidak mempermasalahkan banyaknya jabatan, tapi ini adalah penugasan dari Presiden yang bertanggung jawab sesuai dengan amanah undang-undang. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Seiring dengan disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR pun akan segera memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kini telah disahkan dalam rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 pada Selasa 24 Mei 2022. Revisi Undang-Undang P3 ini juga akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, maka DPR akan menunggu dikirimnya surat Presiden yang nantinya akan diteruskan kepada komisi terkait, sesuai dengan mekanisme di DPR RI. Sementara itu, Puan juga menanggapi soal adanya kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menilai pembahasan revisi Undang-Undang P3 ini terlalu terburu-buru. Puan mengatakan meskipun Undang-Undang P3 ini menurutnya masih memerlukan perbaikan mengenai implementasi di lapangan, namun pembahasan Undang-Undang P3 nantinya akan tetap dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Ya, kita akan tunggu dulu surprise dari Presiden, kemudian sesuai dengan mekanisme yang di DPR akan kita teruskan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya. Izin kalau misalkan ada anggapan soal bagaimana Undang-Undang P3 ini dinilai pembahasannya terlalu tergesa-gesa, itu yang pertama, lalu kemudian tidak mementingkan bagaimana pembentukan perundangan ke depannya karena fokus ke Omnibus Law saja begitu. Justru itu, karena itu kami tadi juga pandangan dari pemerintah menyatakan bahwa ke depan ini bagaimana kemudian pembahasan Undang-Undang P3 ini bisa dilaksanakan dengan menghormati keputusan MK sehingga nanti pelaksanaannya itu memang lebih bisa berjalan dengan baik di lapangan dan sesuai dengan aturan yang ada
memang ini kemudian harus dikoreksi kembali di DPR dan tidak hanya kemudian membahas terkait dengan omnibusnya saja, omnibus law-nya saja, tapi bagaimana implementasi di lapangannya itu memang nantinya bisa bermanfaat buat bangsa dan negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bicara penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Chandra Asadudin menjadi PJ Bupati Seram bagian Barat. Dasko meminta untuk tidak mempersoalkan pejabat aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah. Jelang pemilu serentak 2024 akan banyak kursi kepala daerah yang kosong, sehingga pelaksana tugas atau PLT kepala daerah akan mengisi kursi tersebut. PLT yang mengisi kebanyakan kursi itu adalah yang masih pejabat aktif. Terkait hal ini, DPR tidak mempersoalkan hal tersebut. Meski tidak mempermasalahkan dengan PJ kepala daerah berstatus TNI aktif, dirinya tetap akan meminta Komisi 2 DPR untuk kembali mengkaji pelantikan PJ kepala daerah tersebut. Saya rasa banyak ada beberapa yang masih aktif juga menjadi pejabat atau pelaksana tugas kepala daerah. Contohnya Banten misalnya, sekretaris daerah menjadi PLT kepala daerah. Nah, saya pikir kebijakan itu kepala BIN juga kan memang masih berdinas aktif kan. Jadi saya pikir itu kebijakan yang tidak perlu diperdebatkan demikian. Tapi kan kalau masalah sipil ini menyatakan tidak boleh ya untuk prajurit aktif menjadi kepala daerah. Ada aturannya di mana ya? Ada di UU TNI juga ada. Yang ditakutkan mungkin dan di dalam tidak independen lagi ya. Di UU Pilkada juga ini kan harusnya pejabat pratama, tapi menurut menurut Perludem, Kode Inisiatif dan kawan-kawan ini ya nanti kita minta Komisi Teknis untuk mengkaji lebih dahulu. Tapi kalau tadi debatnya adalah pejabat aktif, itu boleh dan tidaknya masih banyak contohnya yang masih aktif untuk menjabat. Demikian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan larangan berpergian bagi warganya ke 16 negara, salah satunya termasuk Indonesia. Adanya larangan dari pemerintah Arab Saudi ini lantas membuat beberapa anggota Komisi 1 DPR RI buka suara terkait hal tersebut. Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi Jawazat telah mengumumkan larangan kepada warganya untuk melakukan perjalanan luar negeri ke 16 negara termasuk Indonesia. Hal itu dikarenakan melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di negara-negara tersebut. Mendengar kabar tersebut, anggota Komisi 1 DPR fraksi P3, Arwani Tomafi, turut mempertanyakan sikap pemerintah Arab Saudi yang melarang warganya berpergian ke negara lain termasuk ke Indonesia dengan alasan COVID-19. Meski begitu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan ini tetap menghormati kebijakan pemerintah Arab Saudi atas larangan tersebut. Lantaran hal itu menurutnya sudah menjadi kebijakan internal pemerintahan Arab Saudi. Ya, tentu memang menjadi tanda tanya ada apa, ya, kenapa ada pelarangan untuk berkunjung ke Indonesia. Tetapi sebagai sebuah kebijakan pemerintah Arab Saudi, ya, kita harus menghormati. Kita pun tidak harus bertanya ya secara detail kepada mereka. Artinya itu sudah masuk dalam wilayah internal ya atau kebijakan yang memang negara lain pun tidak bisa mengintervensi gitu. Kita harus menghormati. Nah, sekarang kita harus melihat ya, lalu juga membaca secara lebih mendalam ada apa ya. Kalau memang alasannya soal kesehatan COVID-19, tentu kita juga bisa menyampaikan, menjelaskan bahwa data-data ataupun juga fakta di lapangan terkait dengan kondisi kesehatan, kondisi berkaitan dengan COVID itu bisa disampaikan secara lebih luas lagi. Gitu. Di sisi lain, anggota Komisi 1 fraksi Partai Golkar, Dev Laksono, keberatan dengan alasan pemerintah Arab Saudi yang melarang warganya berpergian ke luar negeri dikarenakan oleh perkembangan COVID-19. Menurut Dev, COVID-19 di Indonesia kini telah melandai dan jumlah kasus positif di Indonesia juga sudah mulai berkurang, sehingga menurutnya kini tidak ada alasan bagi negara manapun menganggap bahwa COVID-19 masih berkecamuk di Indonesia. Selain Indonesia, pemerintah Arab Saudi juga melarang warganya untuk berpergian ke 15 negara lain seperti Lebanon, Suriah,
Turki, Iran, Afghanistan, India, Yaman, Somalia, Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Vietnam, Armenia, Belarusia, dan Venezuela. Kondisi COVID di Indonesia sudah sangat melandai. Jumlah penerima vaksin terus meningkat, bahkan yang sampai dosis ketiga pun juga sudah double digit persen, angka yang tinggi, dan juga jumlah positivity rate-nya sangat rendah dan mortality rate-nya juga sangat rendah. Ini jadi membuktikan bahwa Indonesia sudah sepenuhnya mengendalikan COVID ini dan sudah siap untuk kita bergeser dari pandemi menjadi endemi. Sehingga dengan data-data tersebut sudah tidak ada alasan untuk negara manapun menganggap bahwa COVID itu masih berkecamuk di Indonesia. Nah, tetapi memang setiap negara itu memiliki pandangan-pandangan sendiri yang mungkin tidak sama dengan kita. Tapi kita juga berhak bertanya, kita juga berhak bisa menyampaikan. Kita juga harus membela wibawa kita di forum-forum internasional akan serangan-serangan ataupun juga tuduhan-tuduhan yang kita lihat bahwa tidak berlandasan dan itu menjelekkan dampak kita dan bisa berdampak kepada pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa bergeser ke hal yang lain. Jadi untuk itu ada baiknya pertama diawali dari kedutaan besar kita di Saudi Arabia untuk menanyakan, mempertegas kenapa hal itu terjadi, dan juga kita bisa memaparkan semua yang sudah kita buat secara data, angka, dan fakta dan dapat diverifikasi oleh lembaga-lembaga internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Simpo TV. Pemerintah berencana akan mencabut subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei mendatang. Kebijakan subsidi mie goreng curah ini akan diganti dengan kebijakan DMO dan DPO. Pemerintah akan mencabut subsidi pada minyak goreng curah pada 31 Mei 2022. Alasan pemerintah untuk mencabut subsidi mie goreng ini dikarenakan pemenuhan 10.000 kiloliter minyak sudah sesuai dengan target. Sebelumnya pemerintah menerapkan kebijakan subsidi minyak goreng curah ini agar harga minyak goreng curah sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Menanggapi rencana pemerintah yang akan mencabut kebijakan tersebut, anggota Komisi 6 DPR Rudi Hartono mengatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru. Menurutnya akan banyak masyarakat yang mengeluh terkait dicabutnya subsidi pada minyak goreng curah. Politisi Nasdem itu menyarankan kepada pemerintah untuk melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan. Dirinya pun mengingatkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi masyarakat, kondisi prasejahtera. Rudi pun menegaskan setuju untuk dipertahankannya kebijakan subsidi minyak goreng curah, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu. Kenapa alokasi yang ke petani, permajaan sawit dan lain-lainnya minim gitu. Nah, itu yang banyak dikeluhkan, dan inilah tadi kita juga diskusi panjang lebar. Ya, kita banyak mendapat masukan dari Pak Peter itu, Bu Anggi dan Bu Kiki juga gitu. Itu gambarannya tadi. Kalau sekarang ada BLT yang kata Pak Presiden 3 bulan. Nah, kalau mana nanti lebih efektif pasti dikaji lah sama Menteri dan Pak Presiden gitu. Saya lihat begitulah nanti. Kalau enggak kan masyarakat mengeluh ini yang dibawa kan. Bagaimana kami membeli kok mahal sekali kan begitu. Itu yang keluhannya kan. Kalau DMO yang domestic market ini sama domestic price ini saya pikir juga nanti bagaimana ya. Saya juga belum punya gambaran real ini. Nah, kita lihat ke depan di lapangan lah nanti kan. Tapi gambarannya pasti sama ini nanti seperti yang terjadi belakangan. Karena begini ya Mas ya. Gas itu kan ikuti harga pasar yang melon. Disubsidi juga itu sama pemerintah untuk masak. Biodiesel premium ngikutin harga minyak dunia. Kita pakai disubsidi juga sama Pertamina. Nah, sekarang tinggal minyak goreng. Harganya naik. Kita melihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakatnya lagi kita susah, kan harus dibantu. Tapi kalau masyarakat sudah nanti di survei sejahtera ya tahu diri lah kita gitu. Tapi kan yang ini kan yang mau dicabut adalah soal minyak goreng curah yang khusus buat orang miskin. Nah, gimana? Nah, kalau itu untuk premium kan
Kalau ya menurut saya kalau untuk orang yang di bawah prasejahtera harus diperhatikan ya kan. Masalahnya juga BLT tetap ada, Raskin tetap ada, PKH tetap ada, artinya masih ada data puluhan juta masyarakat prasejahtera kan. Nah itu harus formulanya tadi yang saya nanti kita lihat apakah berbentuk BLT kan langsung tuh. Yang susun bisa beli minyak goreng gitu. Yang kita sudah sejahtera jangan juga membebani lah kan. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Deklarasi dukungan Prabowo Presiden digaungkan Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Acara deklarasi sekaligus menjadi agenda pelantikan pengurus DPD Partai Gerindra Kalimantan Selatan yang dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mengenakan jaket berwarna coklat berlogo Gerindra, terlihat Dasko tiba di lokasi bersama kader Partai Gerindra lainnya. Acara pelantikan berlangsung dengan pemberian piagam sebagai tanda prestasi Partai Gerindra. Tidak hanya pelantikan pengurus, tapi kesepakatan dukungan Prabowo jadi Presiden 2024 juga digaungkan oleh kader Partai Gerindra Kalimantan Selatan. Dukungan juga mengalir dari ulama besar Kalimantan Selatan terhadap Partai Gerindra dalam menghadapi pemilu. Di sini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ucapan terima kasih dan Dasko mengatakan semoga ulama besar diberikan kesehatan sehingga bisa menyaksikan Partai Gerindra menang. Target kursi pasti sebanyak-banyaknya dan harus menang di Kalimantan Selatan. Demikian. Ya tentunya kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan kami selalu konsolidasi dan terus mendekati rakyat. Ya. Optimis dong. Kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa salah satu ulama besar di Kalsel baru saja memberikan dukungannya dan kami doakan semoga beliau sehat-sehat sampai dengan menyaksikan Gerindra merebut kemenangan di Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.